Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين حييكم بتحية الإسلام تحية المباركة تحية أهل الجنة يوم يلقونه السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada pertemuan di hari ini, pertemuan terakhir berarti ya, insyaallah. Kemarin kita baru saja menyelesaikan makhraj huruf, baru sampai kepada huruf ro ya, sampai kepada huruf ro. Dan ini adalah baru sebagian dari makhraj al-lisan. Itu ada beberapa hal lagi khusus di makhraj tarful lisannya, di bagian ujung lidah. Sebelum sampai ke situ, saya akan menginformasikan terlebih dahulu, jangan lupa untuk membuat resume di kajian pertemuan hari ini. Kemudian karena ini adalah pertemuan terakhir dan memang di awal saya berharap kita ada mengkaji bab sifatul hurufnya. Insyaallah nanti panitia dari GPB Al-Quran akan memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin mempelajari bab sifatul huruf. Nanti kita buat grupnya, grup WhatsApp-nya khusus. Kita buat jadwal untuk kajiannya insyaallah ya. Setelah selesai pembelajaran di daurah yang 10 hari ini, baru kita akan lanjutkan ke bab sifatul huruf. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita coba cari slide-nya. Sebentar. Untuk slide-nya sudah tampil belum di layar antum semua? Sudah. Sudah ya. Baik, bismillah. Setelah mengucap kalimat basmalah, kita coba lanjutkan kajian pada siang hari ini. Untuk materi selanjutnya yakni tentang al-lisan pada bagian torful lisan atau ujung lidah. Dan ini adalah makhraj yang ke-12. Berarti sebelumnya kita sudah membahas 11 makhraj. Ini adalah yang ke-12. Dan kalau misalkan kita melihat dari jumlahnya yang 17, maka ini adalah 6 dari terakhir yang akan kita bahas. 6 lagi.
Untuk makhraj yang ke-12 ini faedahnya tarful lisan ma'a usuli ats-tsanayal 'ulya. Tarful lisan ujung lidah ya. Sebagaimana kemarin kita lihat di slide-nya ada bagian tarful lisan atau ujung lidah di gambarnya yang sudah saya buat. Nah, maka tarful lisan ujung lidah ma'a usuli ma'a ia menempel usuli kepada tempat tumbuh gigi atau tempat asal gigi seri. Tempat tumbuh gigi ats-tsanayal 'ulya. Gigi seri al-'ulya bagian atas. Atau yang kemarin kita bahas al-'ulya itu salah kata dari ala ya. Ali, mulia, atas, tinggi gitu. Maka ats-tsanayal 'ulya itu dinamakan dengan gigi seri bagian atas. Berarti kalau ma'a usuli menempel ke tempat tumbuh gigi seri atas, berarti dia perbatasan antara gusi dengan gigi seri atas. Di situ. Nah, di sini terdapat 3 huruf. Ada huruf ta, huruf da, dan huruf to. Nah, sebagaimana yang ada di gambar ya. Ta, da, dan to. Ini huruf yang ada di tarful lisan. Yang pengucapannya itu ketika ujung lidah ini ditempelkan ke tempat tumbuh gigi seri bagian atas. Maka kita akan bisa membedakan mana huruf da yang biasa diucapkan oleh kita di dalam percakapan sehari-hari. D misalkan ya kalau di bahasa Indonesia. Di bahasa Arab dengan dal. Nah, maka ini sangat berbeda dengan bahasa kita. Kalau huruf da di bahasa Arab, dia tentu pengucapannya lebih kepada tipis. Kalau kita biasanya huruf D ini pengucapannya ditempelkan kemana? Ke gusi. D, 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 begitu. Di mana, di mana. Sedangkan huruf da ini dia di tempat tumbuh gigi seri. Sehingga tentu terdengarnya dari suara pun akan berbeda. Da, di, du, da, di, du, ad, bad, tad. Alhamdu, alhamdu. Tidak sampai alhamdu. Nah, ini huruf da saja. Kemudian ada huruf ta. Huruf ta di sini dia karena ta ini punya sifat syiddah, kuat penekanannya, maka dia tidak akan pecah atau biasa kadang kita membacanya dengan lebih kepada apa? C gitu ya. Ca, ca, ca. Padahal ta ini dia punya sifat syiddah kuat dan tentu memiliki sifat hamas atau mengalirnya nafas ketika ia dalam kondisi sukun. Bukan berarti ini menjadikan sifat ta ini lemah sehingga ketika membacanya misalkan di surah Al-Lahab kita malah membaca dengan tabbat, tabbat. Terdengar ya? Tabbat. Nah, harusnya dia hanya keluar nafas saja. Tabbat, tabbat begitu. At, at, tidak sampai at. Nah, ini yang membedakan. Maka huruf ta ini pengucapannya seperti biasa. Tabbat, tabbat, tabbat yada abi lahabin wa tab. Demikian. Maka huruf ta dan huruf da ini yang perlu diperhatikan. Kemudian ada huruf to. Huruf to ini berbeda. Ini kalau dilihat dari gambar, kenapa huruf da ta ini disatukan sedangkan huruf to dipisah? Enggak, saya mau tanya ke teman-teman, perbedaannya apa kira-kira? Dari antara to dengan huruf dal dan ta. Ikhwan maupun akhwat, enggak? Barangkali ada yang tahu. Belum ada yang tahu? Ikhwan? Firdan atau Labid? Belum tahu.
Yang akhwat? Coba lihat di gambarnya. Perbedaannya apa? Ya, saya nggak bakal dulu lanjut sebelum ada yang bisa jawab. Tinggal dilihat gambarnya. Yang akhwat, Duratul Yatimah. Iya, Gimana? Tad. Gimana ini? Dari segi gambar, perbedaannya apa? Perbedaan antara to sama da dan tak ya, Tad? Ya, Kalau da sama ta, lidahnya digigit ya, Tad. digigit. Gimana? Digigit. Tak ada, Iya, tak ada. tak da. Terus, Kalau to, kalau to ujung lidahnya ke gusi atas. gusi atas. Iya, mungkin Baik, begitu, Ustaz. syukran, syukran. Ini Ukhtina Wiraatika. Iya Ustaz, Gimana menurut Anti? kalau kalau to kalau to pengucapannya tuh lebih berat Lebih, Ustaz. lebih Berat Ustaz. berat. Terus, Kalau dal dengan ta lebih ringan Ustaz. lebih ringan. Baik, syukran. Barakallahu fiik. Iya Ustaz. Ini di chat ada juga ikhwan ya. Siapa dari Labid ya Labid? Labid karena huruf to itu tebal bukan Ustaz. Nah, secara nanti saya ambil buat simpulan dari yang antum dan antuna jawab ya. Selebihnya lihat gambar di sini. Untuk huruf dal dan ta ini lidahnya dia terdampar di bawah saja tidak terangkat. Betul ya? Nah, untuk yang huruf to dia terangkat. Nih. Ini menandakan apa? Huruf to ini ketika pengucapan dia perlu diangkatnya lidah bagian belakang juga. Untuk apa? Untuk memberikan ketebalan bagi huruf to. Maka huruf to kalau misalkan lidah kita terdampar di bawah saja tidak terangkat, maka dia akan tipis. To-nya tidak akan jadi to, jadi bisa jadi ta 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 ta. Nah, jadi tak kan. Sedangkan ketika diangkat lidahnya mendekati kepada langit-langit atas, maka dia menjadi tebal. To 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 begitu. Paham ya? Nah, kalau yang ta dan dal ini dia tidak diangkat sehingga dia nggak bakal tebal, jadi tipis. Ta, da, begitu, terdampar lidahnya. Dan tadi kalau kata Labid, huruf to ini tebal, betul, ini tebal. Disebabkan karena apa? Karena pengucapannya ini lidah bagian tengah atau sebagian besar lidah diangkat ke langit-langit atas. Ya. Dan tadi Ukhtina Durratul Yatimah itu jawabnya karena apa tadi? Saya lupa. Karena digigit. Oh ya. Tapi khawatir salah paham, maka tiga huruf ini makhrajnya sama teman-teman. Ujung lidah ditempelkan ke tempat tumbuh gigi seri. Nah ini, coba lihat kursor saya. Di sini. Bukan di gusi, bukan juga di gigi, tapi di tempat tumbuh giginya, di sini. Di awal tumbuh gigi. Nah, to, ta, da itu dari sini tempatnya. Maka tidak digigit. Kalau digigit, maka dia bukan makhraj dari huruf to, ta, dan dal. Ya. Bukan juga di gusi. Karena di gusi ini hanya bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahasa Arab untuk ta, dal, dan to itu bukan di gusi, tapi di tempat tumbuh gigi seri. Tempat tumbuh gigi.
Kalau tumbuh gigi itu kan dia berada di awalnya, awal gigi, awal gusi di sini nih. Nah, itu ya. Paham sampai sini ya? Nah, jadi untuk to, dal, dan ta sesuai dengan kaidah. Insya Torful lisan ma'usuli athana yang ulia. Ujung lidahnya menempel ke tempat awal tumbuh gitu. Atau bisa Antona lihat di sini, ini biasanya tangan ini ada garisnya ya. Nah, garis ini kalau misalnya bagian atasnya ini adalah gusi, bagian bawahnya adalah gigi seri atas, maka di sini di perbatasan ini ditempelkannya ujung gigi ujung lidah. Dan disinilah makhraj dari 3 huruf tersebut. Paham ya? Jadi tidak digigit. Kalau digigit dia nggak bakal Allah. jadi to ya. Jadi apa? Iya, Ustaz. So apa? Saya tahu. Ya, insyaallah. Baik, ini untuk makhraj torful lisan di makhraj yang ke-12. Kita lihat contohnya ada di sini. Nah, ini ta. Tabbat tabbat yada dzata lahab an'amta 'alaihim litaskunu tattakhidhu marrataini waliyutabbiru tatbira fa'ti biha wal'adiyat wal'adiyat. Kalau disukunkan nanti kita coba praktek sukunnya ya ketika sukun. Maka sekarang teman-teman ikhwan wa akhwat dibuka audionya, kemudian ikutin kalimat yang saya baca ya. Tapi satu orang, tidak bareng-bareng karena kalau bareng-bareng nggak bakal betul. Di apa suaranya akan bentrok. Pertama saya minta akhuna Firdan dulu. Firdan dibuka audionya ya. Yes, Ustaz. Pakai headset nggak? Iya. Baik. Ikutin saya. Tabat yada. Tabbat yada. Ini masih C, sifat ada unsur-unsur C. Tabat hilangkan. Dia keluar, dia sifat hamasnya itu, atau dia ketika sukun keluar anginnya itu disebabkan karena dilepaskannya dari makhrajnya. Ini ditempelkan tak. Kemudian kalau dilepaskan jadi angin yang keluar. Tabat gitu. Tabat yada. Mangga akhir dan Tabbat yada. baik. Selanjutnya akhlabid. Akhlabid bisa dibuka audionya. Bisa, Ustaz. Baik. Contoh selanjutnya akhlabid. Apa ya? Biro. Mangga. Ustaz. Contohnya biro. Ulangi. Tatsbiro. Masih ada tats. Oh, hati-hati. Biro. Tatbiro. Nggak terdengar ya sukunnya. Ulangi lagi. Tatsbiro. Nah, baik. Udah kedengar. Cukup. Selanjutnya Ukhtina Wiratika. Iya, Ustaz. Ikutin yang tadi. Tabbat yada. Tabbat yada. Tabbat yada. Tabbat yada. Tabbat yada. Baik. Syukran. Selanjutnya Durratul Yatimah.
وليتبروا تتبيرا. Waliyutabbiru tatbiro. Nah, ulangi ya. Oke, guys. وليتبروا تتبيرا. Waliyutabbiru tatbiro. Baik. Kayaknya yang lebih cukup hamesnya Ukhtina Duratul Yatimah ya. Baik. Sudah sudah tidak ada unsur suara C-nya. Lebih condong kepada hamesnya. Dan juga Ukhtina Wiratika dan siapa tadi? Udah kayaknya. Yang ikhwan masih ada unsur C, tabat gitu. Maka ini yang menjadikan kenapa bisa seperti itu. Ini disebabkan karena pengucapannya terlalu lemah. Tabat gitu. Harusnya ada penekanan. Tabat, tabat gitu. Hanya angin yang keluar. Insyaallah kita latihan ya, banyakin latihan nanti di tilawah pribadinya. Jadi teman-teman, selanjutnya untuk contoh yang lain kita skip dulu ya. Nah, selanjutnya ada huruf yang kedua dari makhraj yang ke-13. Masih di torful lisan, ujung lidah. Torful lisan, kaidahnya torful lisan ma'a fauqu ats-tsanaya sufla, atau ujung lidah yang menempel ke ujung. Fauqu ini ujung ya. Fauqu ats-tsanaya, ke ujung gigi sari atas. Maka kalau misalkan tadi ukhtuna durroh itu mengucapkan lidahnya digigit, tadi teh nanti ya tadi yang bilang gitu. Nah, digigit maksudnya bukan digigit tapi ditempelkan saja. Tidak perlu keluar banyak lidahnya. Hanya ditempelkan ke bagian ujung. Gini. Nah, di gambar ada di sini. Nah, ini ujung. Disinilah huruf yang 3 ini. Huruf lo, huruf sa, dan huruf za. Zo, sa, za. Al, as, az. Gitu ya. Nah, ini 3 huruf. Dari gambar tersebut, kenapa perbedaannya? Kenapa dipisah antara huruf zo dengan zal dan sa? Sama alasannya. Karena pengucapan huruf zo ini dia diangkat lidahnya ke langit-langit atas untuk memberikan ketebalan kepada huruf zo. Sedangkan huruf za dan sa dia didambarkan saja lidahnya di bawah. Tidak perlu diangkat ke langit-langit atas. Agar huruf za dan huruf sa tetap tipis pengucapannya. Dha, dhu, bal, al, tal, bal. Ini dha. Minal zalimin. Kazzulal, kazzulal. Jadi bukan kazzulal, kazzulal, tapi kazz, az. Ditempelkan ke ujung, digeseri bagian atas. Huruf za juga sama. Za, zi, zu, baz, az, iz, uz. Kemudian sa. Kalau sa dia tidak disertai dengan suara e. Cukup dengan as, is, us, gitu ya. Baik, untuk huruf-huruf ini coba saya minta teman-teman baca ini nih. Ini di layar saya yang pertama adalah Duratul Yatimah. Mangga baca huruf sa ini. 3 contoh huruf sa. Audionya aja Ustaz ya. Boleh. 3 kalimat, 3 kata ini ya. Iya Ustaz.
famathaluhu aktsaruhum khabisatun. Baik. Sekarang yang huruf dha. Ustaz. Yang huruf dha 3 kata juga. Masih Duratul Yatimah. Masih Ya. durah. Ya. Oh iya, Ustaz. Idza waqab zalika kizzaba. Baik. Selanjutnya huruf dha. Masih. Ayo. Masih Ustaz. Masih. Teman-teman nanti semua kayak gini. Ayo. Ya. Zohrok. Ya, Ustaz. Zohrok. Zohir. Zolimin. Baik. Syukran. Barakallahu fiik. Selanjutnya akhuna Firdan. Firdan dari huruf sa. 3 kata ya. Ayo. Aksaruhum. Lanjut. 3 kata udah? Oh, 3 kata bisa gitu. Iya. Khabisatun. Sekarang huruf za-nya. Zalika kizzaba zatalahab. Sekarang huruf dha-nya. Zohir. Ulangi. Zohir. Kemudian Zolimina. Zolili. Udah ya. Syukran. Barakallahu fiik. Kemudian akhuna Muhammad Labid. Tafadhal. Huruf fa. 3 kata. Kasirun. Hasisa. Siyabu. Huruf za. Zalika. Kizzaba. Zatalahab. Syukran. Barakallahu fiik. Huruf dha-nya. Zohir. Zolimina. Zolili. Syukran. Selanjutnya ukhtina Wira Atika. Tafadhal. Huruf sa. 3 kata ya. Ya, Ustaz. Famathaluhu aktsaruhum khabithatun. Kemudian huruf za. Idza waqab dzalika kidzaban. Huruf dha. Zuhruk. Zahir. Zalimin. Syukran. Barakallahu fikum. Ya, Ustaz. Ini untuk huruf yang ada di makhraj tarful lisan ya. Fauqu ats-tsanaya sufla yang makhrajnya menempel ke ujung gigi seri bagian atas. Kalau tadi tempat tumbuh giginya, kalau yang sekarang adalah ujungnya begitu ya. Ini yang membedakan. Jangan sampai tertukar. Jangan lupa difahami kaidahnya, dihafalkan kalau bisa. Insyaallah. Selanjutnya yang ke-14. Ini masih di torful lisan. Kaidahnya adalah torful lisan ma'a fauqu ats-tsanaya sufla. Ujung lidah ya ditempelkan ke ujung gigi seri bagian bawah. Ujung gigi seri bagian bawah coba diperhatikan di sini. Ini ujung gigi seri bagian bawah. Nah, di sini terdapat 3 huruf shad, huruf zai dan huruf sin.
Maka tiga huruf ini lebih mudah. Yang membedakan adalah huruf shadnya, karena huruf shad ini huruf tebal, sehingga pengucapannya juga dia terangkat lidahnya ke langit-langit atas. Jadi so, sin, sa, as, zai, za, zi, zu, az. Kemudian sad, so, soi, su, als, begitu. Ini huruf sad. Untuk huruf shad juga dia tidak perlu memonyongkan kedua bibir, cukup diangkat saja lidahnya, lidah bagian belakang sebagian besar diangkat ke langit-langit atas untuk memberikan ketebalan pada huruf shad. Kalau sin dan zai dia didamparkan lidahnya sehingga tidak menjadi tebal. Jangan sampai menjadi so, tapi cukup sa. Begitu ya. Taib ini contohnya. Saya coba bacakan. Sa'alaka as-sama yusabbihna masjidun. Kemudian huruf shadnya shalah masabih fasalli li rabbik Allahus samad. Kemudian huruf zai wa yu'tuz zakah fiz zabur sanad'u zabaniyah hajiza yuzakkikum. Baik, untuk contohnya nanti teman-teman saya kirim gambar slide-nya ya. Ini untuk makhraj yang ada di ujung lidah yang ditempelkan ke ujung gigi seri bagian bawah. Paham sampai sini ya? Baik. Nah, selanjutnya karena torful lisan kita pembahasan sudah selesai sampai makhraj ke-14 tadi, maka yang makhraj ke-15 ini adalah makhraj asy-syafatain. Afwan, ini babnya belum diganti ya. Makhraj asy-syafatain atau dua bibir. Dari asy-syafatain. Asy-syafatain berarti makhrajnya adalah sesuai kaidah. Tarfus tsanayil ulya. Tarfus tsanayil ulya berarti mana? Ujungnya dari gigi seri atas. Gigi seri atas itu sebagian ujungnya. Nah, bagian ujungnya ma'a menempel bathanis syafah, menempel ke perut bibir. As-sufla bagian bawah. Nah, jadi bibir bawah ini ada dua bagian. Ada bagian luar yang kering, ada bagian dalam yang basah. Maka ujung gigi seri atas ini ditempelkan ke bagian dalam yang basah dari bibir bawah. Dan dari sinilah keluar huruf fa. Huruf fa. Fa, fi, fu, baf, af, if, uf, begitu. Bukan pa, pi, pu, bukan makhrajnya dari dua bibir. Maksudnya dari bibir atas dan bibir bawah ditutup rapat, bukan seperti itu. Tapi dari ujung gigi seri atas yang ditempelkan ke bibir bawah bagian yang basah yang dalam. Fa, af, fa, afi, afu, begitu ya. Ini fa. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ada mufarritun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 4 orang, mangga. 3.
Ada yang 2, ada yang 3. Siapa dulu? Tafadhol. Siapa? Ikhwan dulu aja. Enggak, Muhammad Firdan. 3 kata ya. Mufarriqun. Tafakhur. Birabbil falaq. Baik. Sekarang Ukhtuna Durrah. Milih bebas jangan nggak tahu. Berurutan. Kalimatnya Ya, pilih bebas. yang Urutan setelah Birabbil dari Falaq. kalimat. Oh, iya. Wa faradnaha fanasiyahum nafasat. Baik, syukran. Alas, Selanjutnya Ustaz. Ukhtuna Muhammad Labid. Tafadhol. Faridotun wal mu'allafah wastaghfir. Baik, syukran. Terakhir Ukhtina Wiratika. Tafadhol. Tafadhali. Wal mu'tafikat wal munafiqat. Baik, syukran. Barakallahu fikum. Nah, ini untuk huruf fa. Mudah ya insyaallah. Asalkan jangan tertukar. Tertukar mana? Tertukar fa ini seperti huruf P gitu ya. P Indonesia, bibir atas bibir bawah. Sedangkan untuk bahasa Arab makhrajnya tidak demikian. Yakni makhrajnya di ujung gigi seri atas yang ditempelkan ke bibir bawah bagian yang basah bagian dalam. Baik, selanjutnya. Nah, semi terakhir dari bab makhraj. Ada makhraj yang ke-16 adalah baina syafatain. Ini adalah di antara dua bibir. Maka dari makhraj yang dua bibir ini ada 3 huruf. Huruf wawu, huruf ba, dan huruf mim. Cara pengucapan huruf wawu yang pertama adalah membuka sedikit dua bibir disertai dengan memonyongkannya. Nah, teman-teman, kadang kita pengucapan huruf wawu ini kita tidak sempurna. Misalkan seadanya, tidak memaksimalkan. Syaratnya pengucapan wawu ini dengan memonyongkan terlebih dahulu sebelum memberikan harokatnya. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyak. Nah, di sini ada kalimat wa iyya. Jadi ketika pengucapan wa, jangan sampai kita lemah dalam menyempurnakannya. Misalkan iyyaka na'budu wa budu. Nah, ini tidak sempurna. Maka monyongkan terlebih dahulu. Budu wa wa iya. Jadi dimonyongkan terlebih dahulu untuk menyempurnakan pengucapan huruf wawu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walad. Jangan sampai walad tidak memonyongkan, karena kaidahnya untuk huruf wawu ini memonyongkan dengan sempurna terlebih dahulu sebelum masuk ke harokatnya fathah, dhammah atau kasrah. Begitu ya, itu huruf wawu. Waladdallin. Begitu. Baik, ini huruf wawu. Yang kedua huruf ba. Kalau huruf ba, dia menempelkan dua bibir disertai dengan tekanan, kemudian tanpa gunnah. Kalau huruf ba ini pengucapannya ditutup dua bibir, dirapatkan, kemudian disertai tekanan ba.
ba, nggak boleh, tidak boleh lemah. Ba, la, harus jelas. Ba, tabbat lahabin watab, 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 watab. Tidak boleh lemah pengucapannya karena dia punya sifat syiddah atau kuat dalam penekanan. Nah, ini huruf ba. Jadi huruf ba ini dari dua bibir dengan cara menempelkan kedua bibir disertai dengan tekanan, namun tanpa dengan gunnah ya. Lahabin watab, tidak boleh dengan gunnah. Watab. Nah ini karena dia bukan huruf gunnah. Dan yang terakhir ada huruf mim. Kalau huruf mim, kaidahnya hampir sama dengan ba. Ada pengecualian. Ketika ditempelkan kedua bibir, yakni tanpa ada penekanan. Begitu ya. Untuk mim tidak boleh ada penekanan. Cukup lembut. Ma, mi, mu, amma, ummi, ummu. Begitu. Namun untuk mim ini dia disertai dengan gunnah. Karena mim ini termasuk huruf gunnah. Seperti itu. Maka ini ada catatan penting buat teman-teman semua. Catatan yang harus teman-teman ingat dan hafal. Bahwa huruf nun dan mim ketika ia bertasydid, ya, ia memiliki sifat gunnah, ditahan begitu, maka mereka dua huruf ini tidak boleh ada penekanan. Tidak boleh ada penekanan sedikit pun. Diidghamkan namun tidak disertai dengan tekanan. Misalkan inna, tidak boleh ditekan. Inna, cukup innalladzina amanu. Wa amma, tidak boleh penekanan. Wa amma. Nah, ini kenapa? Karena nun dan mim dia khusus makhrajnya memiliki sifat gunnah yang hakikatnya dia tidak diberikan tekanan, cukup disempurnakan saja gunnahnya. Begitu ya untuk nun dan mim sebagai catatan ketika kita baca Quran. Maka ketika baca Al-Quran ketika nun dan mim sukun juga sama, tidak boleh ada penekanan. Rabbil alamin, tidak boleh alamin, tidak ada penekanan, tidak dianjurkan. Nah, setelah yang ke-16 ini, alhamdulillah kita masuk ke makhraj yang ke-17. Kalau makhraj yang ke-17 berarti dia dari al-khayshum atau rongga hidung. Al-khayshum, rongga hidung. Kaidahnya al-khala'ud dakhil fil anfi atau ruang kosong atau rongga yang ada di dalam hidung. Rongga hidung berarti ruang kosong yang ada di dalam hidung. Secara istilahnya yang keluar di sini adalah sifat gunnah. Jadi yang ada keluar dari al-khayshum ini adalah sifat gunnah, yaitu segala sesuatu yang bersifat gunnah atau dengung, baik berupa huruf yang bergunnah atau hukum yang bergunnah, begitu. Nah di sini sudah dirangkum ada 7 untuk khayshum. Yang pertama ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu nun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, yanmu. Nah ini may yasha, itu may itu idgham bi gunnah. Kemudian iqlab. Iqlab ini nun mati bertemu dengan ba. Min ba'di, jadi min ba'di. Nah ini termasuk dengan khayshum. Hukum iqlab ini masuk kepada khayshum. Kemudian hukum ikhfa. Ikhfa tahu ya, minkum anta, ini termasuk juga kepada khayshum. Kemudian ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, mim bertemu dengan ba. Mim bertemu dengan ba, ya. Ba'duhu ba'do. Ini juga masuk kepada khayshum karena memiliki dengung atau gunnah. Nah ya, kemudian idgham mislain, min bertemu mim. Atau nun, selanjutnya yang keenam adalah nun dan mim bertasydid.
baik itu ketika wasol ataupun ketika waqaf. Misalkan contohnya فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ. Jan, dia nunnya bertasydid kan ketika di akhir. Nun yang di akhir ini dia bertasydid, tapi karena waqaf sehingga dia menjadi sukun. Cukup dengan disempurnakan gunanya. Wala jan. Begitu. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ini idgham yang sama makhraj beda sifat. Makhrajnya sama. Coba lihat ini kalimatnya ini. Ada di surah Hud ayat ke-42. Ada huruf ba dan huruf mim. Secara makhraj mereka sama, betul ya? Di dua bibir. Namun sifatnya berbeda. Kalau ba dia tidak memiliki sifat gunnah, kalau mim dia memiliki sifat gunnah. Nah, idgham mutajanisan ini khusus di bacaan kita. Ketika membaca irkab ma'ana, ia wajib idgham untuk bacaan kita. Irkab, bukan irkab, tapi irkam ma'ana, diidghamkan ke huruf mim langsung. Sehingga terdapat dengung atau gunnah, maka idgham mutajanisain ini masuk ke al-khayshum, begitu. Ya. Ya bunayyaru kam ma'ana, gitu. Nah ini ya untuk al-khayshum. Alhamdulillah untuk materi makharijul huruf sudah rampung ya, selesai. Mangga ada waktu bagi yang mau bertanya tentang seputar bab makhraj ini. Ada yang mau ditanyakan atau dibaca pertanyaan-pertanyaan untuk hal-hal di luar materi ini, mangga dipersilahkan. Saya kasih kesempatan ya buat teman-teman semua. Dan insyaallah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya mau tanya. Mangga. Tafadhali. Misalkan kita kan menyebutkan huruf sya besar itu Ustaz ya. Ya. Tapi lidah kita tuh salah, tapi bunyi hurufnya tuh sama gitu. Gimana itu Ustaz? Sama gimana? Contohnya? Misalkan kalau sya itu lidahnya harus di ke bawahin ya Ustaz ya. Sya. Yang titik 3. Bunyi huruf sya. Iya. Sya itu makhrajnya di mana? Masih ingat? Makhrajnya di lidah, ujung lidahnya di bawah seri gigi bawah, bukan Ustaz, lupa. Shin ini makhrajnya di tengah lidah. Ya. Lidah bagian tengah. Tengah Ya. lidah. Yang ditempelkan ke langit-langit Jadi atas dia bagian nggak tengah nempel juga. di atas atau di bawah. Nempel. Betul. Jadi di tengah lidah ditempelkan ke langit-langit atas bagian tengah juga. Ini shin. Oh, karena ada tuh Ustaz yang baca shin tapi lidahnya itu nggak nempel kemana-mana di tengah. Masa? Bukan tidak Iya. nempel, mungkin Iya, Ustaz. dia tidak merasa menempel, padahal hakikatnya itu menempel. Gitu. Coba ya, perlihatkan gambarnya. Gambar itu jim.
Nah, lihat ada gambarnya kan di sini yang bagian tengah, yang tengah. Iya, Ustaz. Ini huruf shin, Iya. dia terangkat meskipun tidak menempel sesempurna menempel, tapi dia tetap mendekat kepada langit-langit atas bagian tengahnya, gitu. Jadi kalau misalkan pengucapannya kok suaranya nggak seperti shin, suaranya seperti sin misalkan, oh berarti dia belum diangkat, lidah bagian tengahnya tidak diangkat ke langit-langit sehingga dia hanya menempel kemana? Malah ujungnya yang nempel ke ujung gigi seri bagian bawah. Dan di situ makhrajnya bukan shin tapi sin begitu. Ya. Kurang tepat dalam pengucapannya Iya, mungkin. Ustaz. Makanya kadang kalau kita sudah tahu teori, kita biar lebih mudah lagi ya banyak latihan supaya menganalisa lagi. Oh, belum nyampe ini, belum kena, belum sampai kepada makhrajnya gitu kan. Terasa nantinya. Kalau sudah terbiasa banyak pengulangan, insyaallah. Gitu ya. Ukhti Durrah. Iya. Ya, Ustaz, syukron. Wah, barakallahu fiik. Ada lagi teman-teman yang lain? Atau mau bertanya lagi silahkan. Ustaz, kalau tentang resum kan ringkasan materi kita hari ini. Ya. Apakah slide yang dikirim Ustaz itu kita tulis semua atau diambil sedikit-sedikit aja gitu? Kalau resume itu bagian-bagian pentingnya. Terus kemudian Jadi dari nggak usah ditulis segi semua ya Ustaz ya? ya, sebagian penjelasannya juga hal-hal yang menurut kita ini penting gitu kan, yang bisa menjadi hal-hal pokoknya. Adapun penjelasan secara luasnya itu tidak perlu ditulis. Itu resume. Nah ini Soalnya bicara lihat di slide-nya tuh kayak penting semua gitu Ustaz, kayak udah ringkas. memang penting semua. Yang nggak penting itu yang saya jelaskan melalui lisan saya itu ya. Iya. Penting semua Ustaz. Nah, itu ya mangga silahkan Antuna semudahnya. Kalau Antuna mudahnya nulis kaidah-kaidah bahasa Arabnya saja misalkan tuh labas tidak jadi masalah. Masih muskilah. Tapi untuk barangkali yang bisa lebih detail lagi misalkan terjemahnya juga itu diperbolehkan, silahkan. Intinya teman-teman semua paham apa yang saya jelaskan. Jangan sampai tertukar gitu. Ya minimal slide-nya ada, jadi teman-teman ini ketika mengingat-ingat huruf itu langsung lihat slide gitu, gambar slide yang sudah saya kirim. Oh ternyata kaidahnya di sini, makhrajnya di sini begitu. Sehingga tidak tertukar tadi kan. Sampai lupa misalkan huruf shin makhrajnya di mana kan lupa karena memang kita perlu banyak pembiasaan untuk menguasai materi supaya teringat terus gitu. Nah itu. Jadi saya kirim gambar slide-nya untuk mempermudah teman-teman semua dalam merojaah materi-materinya insyaallah. Ini bicara tentang resume ini dari 4 orang ini. Siapa yang belum pernah kirim resume ini? Udah pernah Ustaz. Muhammad Firdan. Cuman minggu kemarin nggak kirim. Muhammad Firdan pernah kirim resume, pernah ya? Lalu. Ya. Muhammad Labid? Ya Ustaz, pernah. Pernah ya? Selalu. Kalau ini Ukhti Nawira Atika? Sekali Ustaz. Sekali ya? Ya Ustaz. Ya intinya resume ini saya cuma pengen Antuna lebih fokus lagi terhadap apa-apa yang saya bahas gitu. Selebihnya mau misalkan saya mah lebih pahamnya melalui gambar. Kalau melalui tulisan saya mah ya apalah gitu ya, malah jadi pusing misalkan ya nggak apa-apa.
Tapi yang jelas ketika kita bersandar pada kaidah-kaidah ini yang sudah saya bahas dan ada slide-nya, ada gambarnya, ini menjadi pedoman teman-teman buat mengulang kembali materi-materinya supaya tidak pusing, begitu ya. Kadang kan tadi ada kalimat-kalimat yang saya ucapkan yang tidak ada dalam slide gitu kan, itu bisa di dalam resume disimpannya. Dan juga sebetulnya resume juga bermanfaat untuk apa? Untuk teman-teman kita yang tidak bisa hadir begitu di kajian tahsin ini. Maka teman-teman sudah membantu teman-teman yang lain yang tidak hadir melihat resume-resume Antuna gitu kan. Begitu. Baik, ada lagi pertanyaan untuk bab makhraj ini? Cukup insyaallah ya. Insyaallah cukup. Nanti panitia Insyaallah Ustaz. panitia GVB Al-Quran nanti akan memberikan tawaran kepada teman-teman yang bersedia mau ikutan bab sifatul huruf, pembahasan bab sifatul huruf melalui seperti ini juga via Zoom, pakai slide gitu kan, untuk mempermudah. Dan nanti kalau misalkan di luar jam seperti ini, insya Allah kita akan lebih leluasa lagi, dan jadwalnya insya Allah nanti akan saya buatkan. Tapi itu bagi yang berkesempatan. Maksudnya bagi yang punya waktu luang, waktu sempat. Kalau misalkan, Afwan saya kayaknya ada ngajar, ada kerjaan, ada apa, itu tidak jadi masalah, silakan. Saya hanya memberikan fasilitas bagi teman-teman yang barangkali mau untuk apa, memiliki luang waktu kosong dan mau melanjutkan materinya, itu diperbolehkan, silakan. Nanti kita akan buat grup WhatsApp-nya. Nanti di luar daurah ini nggak apa-apa. Maksudnya ini untuk kelanjutan saja, nggak ada administrasi atau apapun ya, insya Allah, karena memang bab makhraj ini pasangannya ya bab sifat gitu, serasa apa ya, bertepuk sebelah tangan gitu ya kalau bahasa umumnya sekarang mah. Jadi serasa tidak sempurna ketika mempelajari huruf hijaiyah, ketika hanya membahas tentang makhrajnya saja, tidak dengan sifatnya begitu. Tapi insyaallah semoga Allah mudahkan, Allah mampukan, dan Allah juga semoga senantiasa memberikan kesehatan kepada Antuna dan antum semua, diberikan kesehatan lahir batin dan juga keluarga yang ada di rumah insyaallah. Baik, untuk pertemuan terakhir ini alhamdulillah kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materinya, terlalu cepat cara penyampaiannya atau banyak hal-hal yang perlu disampaikan. Mangga saya menerima usulan-usulan terbaik dari antum dan antum semua. Silahkan japri ke WhatsApp saya ada WhatsApp-nya kan di grup, bisa langsung japri. Nanti kalau misalkan pembahasan ini itu ada saran usul, mangga disampaikan agar lebih mudah lagi dalam mempelajari huruf-huruf atau berkaitan dengan Al-Quran. Begitu ya. Dan kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan melafazkan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga yang mau off.